Berikut contoh soal. Kita lihat di sini soalnya adalah jumlah penawaran terhadap suatu produk dirumuskan dengan Q sama dengan 10 ditambah 2P, di mana Q adalah jumlah penawaran dan P adalah harga produk tersebut. Dari rumus tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ada dua pertanyaan ya. Pertama itu ada bagaimana jumlah penawaran jika harga produk turun. Kemudian yang kedua, bagaimana jumlah penawaran jika harga produk naik. Nah, yang dimaksud di sini adalah apakah ketika harga produk turun, penawaran itu akan naik atau turun dengan rumus Q sama dengan 10 ditambah 2P, dan begitupun sebaliknya. Baiklah, kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Oke, silakan disimak. Baiklah, seperti biasa, yang pertama kita buat dulu diketahuinya. Jadi setiap soal untuk berbentuk cerita seperti ini ya, kita minimal kita harus buat diketahui, ditanya, baru kita selesaikan ya. Kemudian yang pertama kita cari dulu apa yang diketahui. Pertama yang diketahui adalah rumusnya ya, ada Q sama dengan 10 ditambah 2P ya. Ini untuk rumusnya. Kemudian diketahui lagi Q itu apa dan P itu apa. Q di sini adalah jumlah penawaran. Jumlah penawaran. Kemudian P ya, Q tadi jumlah penawaran, kemudian P itu adalah harga produk. Oke, harga produk. Sudah diketahui ya, ada rumusnya, kemudian variabel Q-nya apa, kemudian variabel P-nya apa. Kemudian yang ditanya itu ada dua. Pertama adalah bagaimana jumlah penawaran jika harga produk turun. Berarti kita buat notasinya aja ya. Harga produk tadi P ya. P turun, Q sama dengan titik. Ya, maksudnya bagaimana Q. Apakah dia juga ikut turun atau ikut naik? Ya, kita belum tahu. Kemudian yang B, bagaimana jumlah penawaran jika harga produk naik. Produk P itu harga produk naik, Q sama dengan titik. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Kalau sudah dapat diketahui, ditanya. Oke, di penyelesaian ini ada A ya. A di sini berarti yang A P turun ya. Berarti kita buat di sini P turun. Oke. P-nya turun. Apa maksud P turun ya? Harga produknya turun. Kita buat angka ya. Ini kan ada 3 kolom, 1 2 3. Kita buat angka itu turun ya. Berarti kalau turun kan dari yang tinggi ke rendah. Kita buat di sini 3 2 1. Kita ambil contoh ya. 3 2 1. Ini kan turun ya. P-nya turun. Apakah Q-nya turun? Kita akan coba. Oke, kita sudah dapat P-nya ya. P-nya turun. Kita coba masukkan P-nya ke dalam rumus. Yang pertama, P sama dengan 3. Berarti rumusnya adalah Q sama dengan 10 ditambah 2P. P-nya 3, berarti Q sama dengan 10 ditambah 2 dikali 3. 2 kali 3, 6, berarti 10 ditambah 6. Berarti Q-nya sama dengan 16. Jadi untuk P3, Q-nya 16. Berarti ini adalah 3,16. Kita lihat yang 2. 2 P-nya sama dengan 2. Lanjut ya, langsung aja ya. 10 ditambah 2 dikali 2, 10 ditambah 4. 10 tambah 4, 14. Berarti Q-nya adalah 14. 2
2,14. Dari sini udah nampak ya, bahwa ini adalah turun ya. Ketika P-nya turun, maka Q-nya juga ikut turun. Nah, tapi kita akan selesaikan. Yang ketiga, P sama dengan 1. Q sama dengan 10 ditambah 2 dikali 1. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Ya, berarti di sini 12. Oke. Berarti 1,12. Turun ya. Jadi kesimpulannya P turun, maka Q juga ikut turun. Kemudian yang B. Yang B itu P-nya naik. Oke, karena ini sudah ada ya, berarti kita cari P-nya yang angkanya naik. Kita misalkan 1, 2, 3. Berhubung rumusnya sama ya. Kita lihat P sama dengan 1, hasilnya adalah 12. Kita tulis 12 di sini. Yang 2, 14. Yang 3, 16. Berarti ini 1,12, 2,14, 3,16. Oke. Berarti kesimpulannya untuk yang B, ketika P-nya naik, maka Q-nya juga ikut naik. Apa maksud P-nya ikut naik? Q-nya ikut naik, ya P-nya tadi kan harga produk. Ya, harga produk ini ya. Q-nya jumlah penawaran. Ketika harga produk turun, maka Q-nya ikut turun. Ketika harga produk naik, maka jumlah penawarannya ikut naik. Ya, harga produk turun, jumlah penawaran turun. Harga produk naik, jumlah penawaran ikut naik. Oke, ini cara menyelesaikan persoalan tersebut.